Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Durus Lughatil Arabiyyah di jilid 3 halaman 121. Latihan dari pelajaran yang ke-15. Coba baca, siapa yang baca? Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut. Manil ladzi ghaba usbu'aini? Siapa yang tidak hadir selama 2 pekan? Wa Yasirun. Yasir. Yasir. Baik. Man sini apa posisinya? Ya isim istifham jelas. Sebagai apa? Ayo semua jawab. Hah? Baik, khabar muqaddam. Alladhi ghaba usbu'aini yasirun. Alladhi ghaba usbu'aini yasirun. Baik. Terus Manil ladzi jaa'a mutaakhiran? Siapa yang datang terlambat? Wa Nu'manu. alladhi jaa'a mutaakhiran an-Nu'manu. Itu takdirnya an-Nu'manu. Baik. Terus Madza qala lahul mudarrisu? Apa yang dikatakan guru kepadanya? Man jaa'a mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dzina. Siapa yang datang terlambat, maka janganlah dia masuk sampai dia minta izin. Baik, madza sini? Apa? Fi mahalli apa dia? Qala lahul mudarrisu kadza. Berarti fi mahalli nasbin. Baik. Al-maqul. Apa yang diucapkan? Nah itu. Baik, lanjut. Fi ayyi sa'atin ya'til mudarrisu lid-darsil idhafiyyu lid-darsil idhafiyyi? Pada jam berapa guru datang untuk pelajaran tambahan? Wa ya'ti hadal masa'i. Ya'ti. Coba lihat pertanyaannya. Fi sa'atil. Ya'til mudarrisnya ya'ti fi sa'ati arra. Begitu. Coba lihat jawaban pertanyaannya. Itu patokannya pertanyaan. Jadi fi ayyi sa'atin ya'ti. Berarti nanti jawabannya ya'ti fi sa'ati kada. Bisa dipahami? Coba lihat jangan dirubah-rubah. Sama tadi ya, manil ladzi ghaba usbu'aini, alladzi ghaba usbu'aini huwa. Atau langsung disebutkan namanya Yasirun. Ya bisa huwa Yasirun. Sebagai dhamir fasal. Terus Huwa ya'ti hadal masa'i fi sa'ati rabi'ati. ya'ti. Ulang ya'ti. Ya'ti hadal masa'i. Kenapa kasrah? Hadal masa'i kenapa kasrah? Ya'ti hadal masa'a fi sa'ati rabi'ati. Jawab saja sesuai dengan pertanyaannya. Ya'ti fi sa'ati. Ya'ti fi sa'ati rabi'ati. Semua? Dia datang pada pukul jam 4. Ya, lengkapnya hadal masa A-I-U. Hadal masa. Kenapa kasrah? Kenapa kasrah? Nah, itu. Ayo. Yakunu syartu wal jawabu. Sekarang pembahasan bentuk syarat dan jawaban syarat.
Tidak disebutkan apa adat syaratnya. Ya, apa alat syaratnya tidak disebutkan. Ini mencakup umum. Bagaimana bentuknya? Ada 4. Yang pertama, imma mudhari'aini, bisa keduanya berupa fi'il mudhari, nahwu wa in, nahwu contoh wa in ta'udu na'ud, dan jika kalian kembali kami kembali. ini bentuk yang pertama. Jadi syarat dan jawabannya berupa mudhari'aini, berupa 2 fi'il mudhari. Maksudnya syaratnya fi'il mudhari, jawabannya fi'il mudhari. Contohnya surah Al-Anfal ayat 19, wa in ta'udu na'ud. Ta'udu fi'il syarat dan dia fi'il mudhari. Na'ud jawaban syarat dan dia juga fi'il mudhari. Berarti mudhari'ain. Syarat dan jawabannya berupa fi'il mudhari. Masing-masing fi'il mudhari. Kedua, Wa imma madiyaini, dan terkadang juga keduanya berupa fi'il madi. ini yang kedua. Jadi syaratnya fi'il madhi, jawabannya fi'il madhi. Contohnya, Nahwu contoh wa in udtum udna, udun. dan jika kalian kembali kami kembali. Wa in udtum udna. Mana fi'il syaratnya? Udtum. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Udna jawabannya. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Ya, ini 2 ini sering kita dapat di percakapan sehari-hari, di contoh-contoh juga di kitab. Khususnya dalam pembahasan jawazim. Ya. Menjazam 2 fi'il. Man yajtahid tanjah. Yanjah misalnya. Man yajtahid yanjah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar, insyaallah dia akan berhasil. Ini yajtahid fi'il mudhari. Ini syaratnya. Jawabannya yanjah. Yanjah juga fi'il mudhari. Ini yang pertama. Yang kedua, manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ingin surga, dia bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, ikhlas, ya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, insyaallah dia akan mendapatkan surga yang dia inginkan. Manjadda wajada. Jadda syarat. Paham ini? Dan dia fi'il madhi. Wajada jawaban syarat dan dia juga fi'il madhi. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wa imma madiyan fa mudhari'an, dan terkadang syaratnya berupa fi'il madi, maka jawabannya berupa fi'il mudhari. Tapi ini bentuk yang ketiga. Jawaban syaratnya, fi'il syaratnya berupa fi'il madhi. Ustaz, kenapa ini mansub semua? Mudhari'aini, madhiyaini, madhiyan, mudhari'an. Kenapa mansub? Khabar yakun. Bagus. Khabar yakun. Jadi antum kalau dapat kana, dapat inna, dapat dhanna, itu harus lengkap itu. Mubtada khabar. Ya, karena itu dia disebut apa? Nawasih al-mubtada wal khabar. Maksudnya apa? Kalau itu dihilangkan, inna, kana, dhanna dan teman-teman jadi hilangkan, pasti jadi mubtada khabar. Biasa sini yakunu syartu. Isimnya yakunu asyartu wal jawabu ataf. Mana khabarnya? Nah, ini khabarnya di bawah. Imma mudhari'aini masuk, wa imma madhiyaini masuk, wa imma madhiyan. Kenapa masuk? Khabar yakunu. Jadi untuk yang ketiga ini syaratnya berupa fi'il madhi. Famudhari'an, jawaban syaratnya fi'il mudhari. Ya. Nah, ini faedahnya apa? Urutan. Madhi dulu baru mudhari. Maksudnya apa? Syaratnya, ya fi'il syaratnya fi'il madhi.
Fa mudhari'an jawaban syaratnya fil mudhari. Bisa paham ini? Contohnya? Nahwu, contoh, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menginginkan tanaman akhirat, kami tambahkan baginya pada tanamannya. Ini orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Yang diinginkan bukan dunia, bukan pujian, bukan harta jabatan, pangkat, wanita, kedudukan, sanjungan, pujian. Yang diinginkan adalah akhirat. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana fi'il syaratnya? Kana. Man kana. Kana fi'il apa? Fi'il madhi. Mana jawabannya? Nazid lahu fi harf. Nazid lahu fi harf. Oleh karena itu dia majzum. Jawaban syarat majzum. Ustaz, gimana kalau dia fi'il madhi? Syarat atau jawabannya? Dia fi mahal jazm. Ya, di jumlah kana yuridu harfal akhirati fi jumlah fi'liyah. Baik. Karena didahului oleh fi'il nakis fi mahalli jazmin fi'il syarat atau syarat dari man. Paham ini? Baik. Lanjut. Wa imma mudhari'an famadiyan. Dan terkadang fi'il syaratnya berupa mudhari sehingga Dan jawabannya berupa fi'il madhi. Bisa kita bilang juga kemudian ya, kemudian. Dan kemudian. Ini bukan Pak Sabawi ya, bukan. Dia ataf, huruf ataf. Oleh karena itu sama-sama masuk, mudhari masuk, madhian masuk. Huruf ataf sama dengan waw. Summa. Baik. Jadi wa imma mudhari'an fa madhian. Ini bentuk yang keempat. Syaratnya berupa fi'il mudhari. Kemudian jawabannya berupa fi'il madhi. Ini menunjukkan urutan fa tufidu at-tartib. Ya, jadi urutan. Jadi yang pertama mudhari, maksudnya syaratnya berupa fi'il mudhari. Jawabannya fi'il madhi. Dan ini sedikit sekali. Apa contohnya? Nahwu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, contoh ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya baginya. Terus? Wa hadza qalilun. Dan ini jarang. Sedikit, jarang sekali. Sangat jarang. Coba lihat. Mana syaratnya? Yakum. Ini fi'il syarat. Fi'il apa ini yakum? Fi'il mudhari. Mana jawabannya? Ghufira. Ghufira fi'il apa? Fi'il madhi. Baik. Imanan, apa i'rabnya imanan? Bagus. Wahtisaban. Baik. Ini syaratnya ya dia berdiri, iqamah, berdiri, melaksanakan salat, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini malamnya malam Lailatul Qadar. Jadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Syaratnya dia berdiri, menghidupkan malam. Ya, bukan siang, malam. Malam dihidupkan. Malam Lailatul Qadar. Imanan. Ini masuk syarat semua ini. Antum rinci ya? Syarat semua ini. Bisa dipahami? Ini syaratnya imanan. Ya, syaratnya yakum Lailatul Qadar imanan. Ada 3. Dia harus iman, betul-betul mengimani akan hal tersebut. Yakin akan adanya Lailatul Qadar syariat
disyariatkannya menghidupkan malam tersebut. Dan seterusnya dari keimanan. Dan paling penting keimanan di sini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid. La ilaha illallah. Betul-betul dia mengimani semua ibadah termasuk ibadah dia di malam Lailatul Qadar. Dia baca Al-Qur'an, salat malam itu betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selainnya. Dia harus yakini hal tersebut. Nah, orang kalau tidak imani hal tersebut ya malah sebaliknya dia imani, tidak ada bermanfaat amalannya. Ya, tidak ada bermanfaat amalannya. Kenapa? Itu bentuk perkara yang menggugurkan tauhidnya. Wahtisaban. Yang kedua, dia betul-betul mengharap pahala di sisi Allah. Bukan hanya ikut-ikutan atau malu. Orang semua mau sholat, dia pergi tidur. Ya. Rugi kita. Ya. Mending tidur. Kalau seperti itu, mending tidur. Tak apa pahala kita kan. Tidur niat bangun. Daripada kita ikut-ikutan cuma karena malu. Tidak. Na'udzubillah. Ya. Jadi dia beramal karena takut celaan manusia. Itu juga masuk riya. Masuk riya. Kalau syarat ini terpenuhi, maka ughfirallah. Dia akan diampuni. Itu pasti. Apalagi dalam bentuk syarat dan jawaban syarat. Dan siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ini ada hadis ya, dalam kitab sahih. Terus Fi kulli fiqratin mimma ya'ti jumlatani. Pada setiap pilihan berikut ada dua kalimat. Saya fikros ini saya tulis baris. Ya, di setiap barisnya ada dua kalimat. Ya, setiap barisnya, setiap nomornya ya. Dicari di kamus yang seperti ini. Fikr apa di kamus? Hah? Pilihan. Ya, terus saja terjemahannya bagaimana. Kalau kita terjemahkan lain dalam lihat anunya ya setiap soal, ya, setiap baris, setiap pilihan, setiap nomor ada dua jumlah. Apa Arabnya jumlatan? Muhammad, Ahmad berdatang ini. Jumlatan apa ini Ahmad? Hah? Ini fi apa ini fi? Fi kulli. Bagus. Ini biar dari Mamuju masih ingat nih. Insyaallah. Lanjut. Ij'al fi'lal ula syartan wa fi'lal ukhra jawabahu musta'milan in. Jadikanlah fi'il yang pertama sebagai syarat dan fi'il lainnya atau fi'il yang kedua sebagai jawabannya menggunakan in. Ahmad. Fi'la apa ya Rabbnya fi'la? Syartan. Bagus. Ini karena dia ataf sama amalannya. Ini maf'ul awal, maf'ul tsani. Apa ini Ahmad? Musta'milan. Bagus. Insyaallah ya. Pertahankan itu. Paham ini? Ya hafal itu ya jawabannya ya. Karena ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul. Cuman ingat fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul itu terbagi dua. Ada yang teman-temannya dhanna, ada yang bukan. Maksudnya apa? Kalau fi'ilnya diambil, ya, saya ambil fi'ilnya, saya buang. Ada yang tersisa sebagai mubtada khabar, ada yang tidak. Itu yang kalian harus pilih. Saya ulangi, fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ulun bihi itu terbagi dua. Ada yang masuk kepada mubtada khabar, ada yang bukan. Sehingga ketika kita ambil fi'ilnya, ada yang tersisa sebagai mubtada khabar, ada yang tidak. Ya, seperti dhanna itu dhanna, jangan kira ya, bukan sembarangan itu dhanna dan teman-temannya. Dhanna dan teman-temannya hanya masuk kepada mubtada khabar. Sehingga fi'il awalnya
maf'ul awalnya itu asalnya dia mubtada. Maf'ul tsaninya asalnya sebagai khabar. Ya, dan dia berubah status ketika dhanna dan kawan-kawan masuk. Ada juga dua maf'ul bihinya. Tapi tidak ada hubungan mubtada khabar. Yang penting dua saja, titik. Ya, yang penting maf'ul bihinya dua. Barakallahu fikum ya. Jadi ini dilatih. Antum sudah terbiasa seperti ini, antum biar baru bangun tidur disuruh ngi'rab bisa. Insyaallah. Antum sudah terbiasa. Ngigau pun mungkin mengi'rab. Ya. Betul. Dengan catatan apa? Antum betul-betul latih dirinya. Ibarat pisau tumpul bagaimanapun kalau kita sambil gurinda kita asah, insyaallah tajam. Tapi sebaliknya setajam apapun, sepintar apapun kita, ya minum madu, makan ini, makan itu, ya. Tapi kerjanya santai-santai, maka akan tumpul. La yustata'ul ilmi atau la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Tidak akan diraih ilmu tersebut dengan badan yang santai. Ucapan siapa ini? Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Jadi kalau kita banyak santainya, biasanya kurang dapatnya kita. Jadi kalau banyak santainya, kurang dapatnya. Tapi kalau kurang santainya, ya bisa santai-santai sesekali olahraga, ya main futsal begini. Tapi banyakannya, ya sungguh-sungguh, maka banyak juga dia dapat dari ilmu. Ayo lanjut, nomor 1. Tadribuni adribuka. Beda di sini tansuruni ansurka. Jadi paham di perintah soal entah? Jadi perintah soal saya jelaskan dulu. Jadi ada 2 kalimat. Di setiap nomor ada 2 jumlah, 2 kalimat. Perintahnya sini, jadikanlah fi'lal ula. Fi'il yang ada pada jumlah yang pertama. Ya. Jadikanlah, ya oleh karena itu dia mudhaf ilaih. Maksudnya fi'lal jumlatil ula, jadikanlah fi'il yang ada pada kalimat pertama syarat. Seperti sini, tansuruni. Jadikan ini fi'il syarat. Wa fi'lal ukhra, wa fi'lal jumlatil ukhra, wa fi'lal jumlatil ukhra, dan fi'il kalimat yang satunya, yang lainnya, itu jadikan jawabannya. Syartiyah banyak Ustaz. Yang mana kita pakai? Musta'milan in, dengan menggunakan in. Jika. Apabila. Pahami apa? Jika. Bisa dipahami? Yang kan syartiyah banyak. Jadi kita suruh pakai in. Ayo. Coba baca. In tadribni adribka. Coba baca di layar. Tansuruni. In tansurni ansurka. Artinya apa? Jika engkau menolongku, saya akan menolongmu. Ya ini contoh ya. Jangan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya jadinya nanti bisa dipahami? Nanti ditolong baru mau nolong. Ya seperti itu Islam mengajarkan kita. Iya. Tapi apa? Idfa' billati ya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang terbaik, yang lebih baik. Orang jahat sama kita balas dengan kebaikan. Paham ini? Bukan orang jahat sama kita jahat sama dia. Dia baik sama kita baik. Tidak seperti itu. Kita diajari. Paham ini? Baik. Ini contoh saja ya. In tansurni ansurka. Jika kamu tolong saya tolong kamu. Contoh saja ya. Baik. Ayo lanjut. Na'malu salihan nadkhulul jannata. Ayo semua ikut. In na'mal salihan nadkhulil jannata. Jika kita beramal amal yang soleh, kita akan masuk surga. Maka kita akan masuk surga. Ya ini banyak ayatnya, banyak ayat. Lanjut. Ta'kulu ta'aman fasidan tamradu. In ta'kul ta'aman fasidan tamrad. Jika engkau memakan makanan yang rusak, maka engkau akan sakit.
Apa fasid kita terjemahkan kemarin? Basi. Ya, sudah tidak bagus. Coba lihat. Masih bagus itu, tidak bagus. Maksudnya apa? Sudah basi, rusak. Ya. Baik. Lanjut. La tajtahidu tarsubu. Illa tajtahid tarsub. Jika engkau tidak bersungguh-sungguh, engkau akan gagal. Ya, tarsubu, rasaba ya rusubu. Gagal. Failed kalau orang main apa? Orang main game ya. Artinya gagal. Tidak lulus. Terus. Tusafirina usafiru. In tusafiri usafir. Jika kamu safar, maka saya safar. Mungkin ini mahramnya ya. Tidak bisa safar sendirian. Temani mahram. Kalau pergi ya ditemani. Terus. Tanamu mubakkiran tastayqidu mubakkiran. In tanam mubakkiran tastayqid mubakkiran. Jika kamu tidur lebih awal, maka engkau akan bangun lebih awal. Tanamu ini perhatikan. Tanamu ketika masuk in, dia akan majzum dengan sukun. Maka bertemu mim sukun dengan alif yang memang juga sukun. Maka gimana solusinya? Alifnya dibuang jadi in tanam. Alifnya dihilangkan. Walaupun asalnya tidak berkaitan langsung, cuman karena konsekuensi dari mim yang disukun, mim sukun bertemu dengan huruf illah, maka huruf illahnya dibuang. Ya, huruf illahnya juga sukun ya. In tanam mubakkiran tastayqidh mubakkiran. Jika kamu tidur lebih awal, lebih cepat, maka kamu akan bangun lebih awal pula. Terus. Taktubuna ilayya aktubu ilaikum. In taktubu ilayya aktub ilaikum. Jika kalian menulis kepadaku, maka saya akan menulis kepada kalian. Mungkin surat ya. Mungkin surat. Terus. Taghibu katsiran tafutuka ad-durusu. In taghib katsiran tafutka ad-durusu. Jika kamu absen banyak, maka kamu akan luput pelajaran-pelajaran. Coba cermati, coba lihat. Tagibu. Perhatikan ini. Ketika masuk in, maka dia majzum dengan sukun. Bertemulah ba sukun dengan ya. Ya, ba sukun dengan ya. Nah, ini sama kasusnya dengan yang di atas. Tanamu. Bertemu huruf sahih sukun dengan huruf illah yang sukun juga. Maka huruf illahnya dibuang. In tagib katsiran. Tafutu juga sama. Dia sebagai jawaban syarat, dia majzum dengan sukun. Maka bertemu waw sukun dengan tak sukun. Sehingga waw sukunnya dibuang. Tafutka ad-durusu. Bisa paham ini? Jadi in tagiba katsiran tafutka ad-durusu. Jika kamu sering bolos, ya tidak masuk, sering absen, maka banyak pelajaran yang akan luput darimu. Lanjut. Tabi'u sayyarataka ashtariha. In tabi' sayyarataka ashtariha. Jika kamu menjual mobilmu, maka saya akan membelinya. Tabaqayani fi Makkah abqa ma'akuma.
Ini tidak ada titiknya. Ada titik duanya. Ditandai situ ya. Coba baca. In tabaqaya fi Makkah abqa ma'akuma. Jika kalian tinggal di Mekah, maka saya akan tinggal bersama kalian berdua. Tabaqayani dia af'al khamsah. Ini majzum dengan hadfu nun. Abqa majzum dengan hadfu harfil illa, yaitu hadful alif. Terus La aktubu ansa illa aktub ansa. Jika saya tidak menulis, maka saya akan lupa. Tasumu ghadan asumu. In tasum ghadan asum. Jika kamu puasa besok, maka saya juga akan puasa. ini sama ya, tasumu, asumu sama. Jadi hati-hati ketika dia majzum dengan sukun. Ketemulah mim sukun dengan waw, sukun, maka wawnya dibuang. Jadinya pendek. In tasum godan asum. Paham ya? Jadi wawnya dibuang. Bukan karena dia majzum dengan hadful waw, bukan. Ya, majzum tetap dengan sukun. Cuma karena ketemu dua sukun, satu huruf sahih, satu huruf illa, maka huruf illanya yang dibuang. Ya, mengalah. Dia sakit, huruf sakit. Terus. Taqulul haqqa tanju. Intakulil haqqa tanju. Jika engkau berkata yang benar, maka engkau akan selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Baik. Terus Tazuruni azuruka. In tazurni azurka. Jika kamu mengunjungiku, maka saya akan mengunjungimu. ya, selesai ya. Udah. Ayo lanjut. Fi kulli firqatin mimma Kelompok. Fi kulli fiqratin mimma ya'ti jumlatani. Pada setiap baris dari apa yang berikut ada dua jumlah, ada dua kalimat. Ij'al fi'lal ula syartan. Jadikanlah fi'il yang pertama sebagai syaratnya. Wa fi'lal ukhra jawabahu musta'milan adat asy-syartil madhkurata bainal qausaini. Madhkurah. Sabri. Apa harokatnya ini? Tatitu. Apa nih? Sudah dibaca tadi. Kiki. Hah? Tatitu. Ini. Rasyidin. Hah? Tah. Kenapa? Ayo. Deden. Kenapa? Naatnya siapa? Syart, bagus. Syart laki-laki atau perempuan? Ini. Rasyidin. Fathah, kenapa? Ayo, belakangnya. Belakang. Fathah, kenapa fathah? Naatnya? Ada tak? Iya. Ini ada tak sama apa?
Dikejar, enggak bisa. Cuma satu saja menjawab enggak bisa. Harus dikejar. Ari. Al-madhkurata dia fathah, kasrah, dhamma. Kasih besar suaranya. Fathah. Kenapa di fathah? Hah? Nah dari adata. Adat sebagai apa? Mudhafun ilaih kasrah. Firman. Adata maf'ul bih. Dari mana? Musta'milan. Antum sudah tamak mutammimah. Ya. Berarti yang begini harus tahu. Isim fa'il beramal, amalan fi'il. Isu sering. Sering kita ingatkan. Adata, ya semua yang ditanya tadi. Adata maf'ulun bih dari musta'milan. Oleh karena itu madhkurata masuk fathah naat untuk adata. Apa bilang tadi? Bilang apa tadi? Kasrah. Ya. Syarat mudhafun ilah. Ya. Ustaz, kenapa ini fi'lal ula, bukan al-fi'lal ula? Karena ada takdirnya tadi kita bilang apa? Fi'lal jumlatil ula. Fi'il yang ada pada kalimat pertama jadikan syarat. Fi'lal ukhra'i, fi'lal jumlatil ukhra. Fi'il yang ada pada kalimat yang lainnya. Ya, jadikan sebagai aja. Yang begitu tulis. Kalau ini penamu tidak goyang kita menjelaskan, nanti kamu ketemu, bahkan kamu mengajar pusing sendiri. Nah, itu sudah sering kita rasakan. Ya, pas guru jelaskan, Masya Allah, luar biasa. Karena kita tidak tulis, itu tadi. Illam aktub, ya, ansah. Ya, saya tidak tulis, lupai. Ya, betul itu, betul. Ya, padahal pas dijelaskan, paham sekali. Cuman qadarallah, masyafa'al. Kita main-main, tidak nulis, jadi dilupa. Ayo, lanjut. Baca. Yaghibu aktsara min usbu'aini yufsalu. Man yaghib aktsara min usbu'aini yufsal. Mayyagib aktsara min usbu'aini yufsal. Ayat artinya? Siapa yang absen? Barang siapa? Jadi kalau kita terjemahkan kadang memang kita sebutkan siapa. Itu bukan bertanya. Lengkapnya barang siapa. Siapapun. Ya. Paham ini? Ini syartiyah bukan istifhamiyah. Tapi tidak ada masalah. Dalam penerjemahan biasa itu. Guru-guru kita juga ya. Satu lagi biasa. Siapa yang itu dipahami, bukan bertanya, tapi syartiyah. Paham ya? Ini masih tabi, saya ingatkan saja ya. Nah, sekali lagi ini kalau dasar begini kita kasih lengkap dulu, nanti sudah terbiasa baru. Baik. Ayo, barang siapa? Barang siapa yang absen lebih dari 2 pekan, maka dia diberhentikan. Ya, exit ya, di DO. Orang siapa yang absen lebih dari 2 pekan. Ya mungkin karena beasiswa ya mungkin. Jadi ketat. Harus rajin. Sudah dikasih beasiswa, kasih makan, malas-malas, bahaya. Ayo terus. Ta'kulu akulu. Ma ta'kul akul. Apa yang kamu makan, maka saya akan makan. Ya, apapun yang engkau makan, aku akan makan. Ya, kau makan nasi, ya makan nasi juga saya. Kau makan nasi goreng, ya saya juga nasi goreng. Ya, kau makan ayam crispy, ya saya juga makan ayam crispy. Terus lanjut. Takununa Ini, saya kasih saja kan garis. takununa azurukum insyaallahu. Ulang. Kasih garis dulu itu, garis. Garis semua, pusing kalian garis. Ya, digaris dulu. Takununa azurukum insyaallahu. Ya, sudah ada ya, 2 jumlah ya.
Ya, 2 kali kalimat. Ayo, masukkan. Aynama takunu azurkum insyaallahu. Dimanapun kalian berada, maka saya akan mengunjungi kalian, insya Allah. Ya, saling mengunjungi lillahi ta'ala itu ibadah besar. Ya, ibadah besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil nanti pada hari kiamat. Ainal mutazawirina fiyya. Mutazawiruna fiyya. Mana orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Bisa dipahami? Dan sekali lagi ini keutamanya ma'ruf ya. Sudah lewat kayaknya di ya. Riyadhus Shalihin sudah dapat? Sudah. Kisah seorang yang mengunjungi akhun lahu fi qaryah. Belum ya? Nanti ada di Riyadhus Shalihin ada. Lanjut. La yarhamu la yurhamu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Irhamu ma fil ard yarhamkum ma fis sam. Ini jawaban dari tolab. Irhamu tolab. Irhamu ma fil ard, rahmatilah siapa yang ada di atas muka bumi ini, yarhamkum ma fis sama. Maka yang di atas langit itu Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kalian, merahmati kalian. Jawaban majzum. Sama ihfazillaha yahfazka. Sudah lewat pembahasannya. Lanjut. Ta'udu a'udu. Mata ta'ud a'ud. Kapanpun kamu kembali, maka saya kembali. Tajlisu ajlisu. Aina tajlis ajlis. Dimanapun kamu duduk, maka saya duduk. Taqra'u aqra'u. Mahma taqra' aqra'. Apapun yang kamu baca, maka saya baca. Ya, jangan lupa ya, ini ada tuh syaratnya di sini ya. Sampai ada yang bertanya, kok lancar sekali ini sampai gear ya. Ada tuh syaratnya berbeda-beda, berubah-ubah. Ayo lanjut. Tersisa 3. Siapa yang baca? Yatubu ilallahi, yatubu alaihi Allahu. Man yatub ilallahi, yatub alaihi Allahu. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan tobat kepadanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Itu alaihi Allah. Ini makna at-tawwab. Ya. Allah Subhanahu wa taala at-tawwab. Yang maha memberi hidayah kepada hamba-hambanya untuk bertobat. Ya. Jadi siapa yang beri kita taufik, ilham, hidayah untuk bisa bertobat? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengannya kita memenuhi syarat-syarat terimanya taubat, itu pun Allah yang terima lagi. Coba lihat. Ya, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini mungkin sudah lewat juga ya bab taubah di Riyadhus Shalihin ya. Di pembahasan kisah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Jadi lihat fiilnya ya, muta'addinya ila dengan ala, beda ya. Yatubu ilallah, bertobat kepada Allah. Yatubu alaihullah, fa'ilnya Allah. Allah yatubu alaih. Ya. Allah yatubu alaih. Allah terima tobat. Ya. Yusyriku billah. Allah terima tobat. Ayo lanjut. Yusyriku billahi yadkhulun naro. Man yusyrik billahi yadkhulun naro. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, niscaya dia akan masuk neraka.
Apa dalilnya Sapri? Apa dalilnya? Orang yang melakukan kesyirikan masuk neraka. Juz 30 mah. Sudah sering kita ingatkan ya. Sapri. Abdillah. Man yusyrik billah yadkhulin nar. Ada dalilnya di juz 30 ada. Abdillah. Hakiki. Juz 30. Dihafal sama anak-anak kecil. Juz 30. Rasyidin. Ayub. Juz 30 Ayub. Umair. Apa dia bilang? Nih. Fak. Barakallahu fiik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bari. Juz 30 jauh-jauh. Ini bahkan 4. Ya, yang pertama 4 ancaman dari Allah. Yang pertama Allah bilang mereka kafir. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir. Ya. Paham ini? Yang kedua, fi nari jahannam. Tempat mereka di neraka jahannam. Siapa? Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Yang ketiga, khalidina fiha. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang keempat, ulaika hum syarrul bari. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Mereka disejajarkan dengan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Al-maghdubi alaihim waladhdallin. Ahlul kitab. Al-maghdubi alaihim Yahudi, ad-dhalin Nasara wa man syabahahum. Ya, dan siapa yang semisal dengan mereka. Bisa dipahami, disejajarkan min ahlil kitabi wal musyrikin. Baik. Lanjut. Yanjahu bitakdiri mumtazin yahsulu ala jaizatin. Coba ada itu semua di kasrah biasa begitu? Ada yang tanwin? Ada yang tanwin? Hah? Gimana Yusuf? Tanwin atau tidak ini? Jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Hah? Apa? Tanwin. Azlan. Hah? Ada tanwin di situ? Saya juga seperti itu tanwin. Karena mumtaz sebagai apa? Na'at. Berat untuk tidak menanwin di sini. Iya. Jadi kayaknya harus tanwin. Bitakdirin mumtazin. Wallahu a'lam. Mumtaz sebagai na'at. Jadi harus sama-sama nakirah. Yanjahu bitakdirin mumtazin yahsulu ala jaizatin. Ayo. Yanjahu bitakdirin mumtazin yahsulu ala jaizatin. Man yanjah bitakdirin mumtazin yahsul ala jaizatin. Barang siapa yang lulus dengan predikat mumtaz, niscaya dia akan memperoleh hadiah. Barang siapa yang lulus dengan predikat mumtaz, ya, maka dia akan memperoleh hadiah, mendapatkan hadiah. Baik, wallahu a'lam. Ini bisa ditanyakan ya. Baik. Ayo lanjut. Arafta fi ad-darsi as-sabiqi anna jawab asy-syarti yaftarinu bil fa'i fi mawadi'a minha.
kamu telah mengetahui pada pelajaran yang telah lewat bahwasanya jawaban syarat bergandengan dengan fa pada beberapa tempat. pada beberapa tempat di antaranya. Pada beberapa tempat, koma. Koma. Ayo semua, arafta. Sudah dibaca tak? Sudah dibaca. Ini ta atau tu ini? Arafta. Anda telah mengetahui. Engkau telah mengetahui pada pelajaran yang telah lalu bahwasanya jawaban syarat itu bergandengan dengan fa pada beberapa tempat. Ayo semua. Tempat sudah. Minha di antaranya semua. Minha di antaranya Membaca seperti an yakuna jumlatan al-awwalu al-awwalu an yakuna jumlatan ismiyatan. tempat yang pertama. Tempat yang pertama dia berupa jumlah ismiyah. Nah, coba saya kasih lihat bagaimana kita memahami kalimat coba. Sekarang saya tanya. Yakuna, apa kita cari kalau dapat yakuna? Semua. Lihat ini. Isim dan khabar. Oh, Isim. yakuna cari apa? Mana isimnya yakuna? Ahmad. Mana isimnya? Dhamir mustatir fihi. Apa? Jawazan takdiru huwa. Huwa kembali ke mana? Ini. Malang. Huwa kembali ke mana? Jawab syar. Bagus. Coba lihat. Ayyakuna jawab syarti jumlatan ismi. Antum harus latih dari sekarang. Domir itu kembali ke mana? Kalau antum sudah terlatih di sini, insya Allah akan banyak keajaiban setelahnya. Ya. Ini orang jumlah ismiyah apa maksudnya? Itu apa? Takdirnya ayyakuna jawab syarti. Ya, beberapa tempat diantaranya itu ketika jawaban syarat berupa jumlah ismiyah. Ustaz, tidak ada jawaban syarat. Iya, tidak ada. Tapi huwa kembali ke syarat. Begitu. Bisa dipahami? Jadi tempat yang pertama yaitu ketika jawaban syaratnya berupa jumlah ismiyah. Ini tempat yang pertama. Sudah kita pelajari. Yang kedua, jumlatan sebagai apa jumlatan? Khabar. Nah, itu. Ya, sudah. Ayo. Tempat yang kedua, al-mawdhi'ul tsani. As-tsani an yakuna fi'lan talabiyan. Dia berupa fi'il talabiyah. Berupa fi'il talabiyah. Siapa yang berupa? Siapa yang berupa fi'il talab? Siapa? Barusan sekali beberapa detik yang lalu. Siapa yang fi'il talab? Nah, itu saya bilang tadi. Kalau antum latih, insya Allah. Siapa seperti? Antum yang baca kok. Sabri, barakallahu fiik. Sampingnya. Belakangnya. Jawaban syaratnya berupa fi'il talab. Ya, Sabri. Ya, barakallahu fiik. Ya. Terus. Wa min anwa'it talabi. Dan di antaranya jenis-jenis tolab. Wa min anwa'it talabi, dan dari jenis-jenis tolab, maksudnya masuk ke bentuk fi'il talab, apa itu? Al-amru. Terus. Wan nahyu wal istifhamu.
Ya, terjemahkan. Perintah, larangan, dan pertanyaan. Al-amru, perintah. Ya, bagaimanapun bentuknya, fi'il amr atau ada lamul amr, terserah. Yang kedua, an-nahyu, larangan. Yang ketiga, istifham, pertanyaan. Ketika jawabannya berbentuk ini, maka jawaban syaratnya yaqtarinu bil fa. Jawaban syaratnya bergandengan dengan fa. Ini dua tempat yang kita sudah pelajari. Bisa dipahami? Ustaz, kenapa dua baru Nabi bilang mawadhi? Siapa bisa jawab? Ini dua tempat, kenapa dia bilang mawadhi? Mawadhi'ain berarti, mawadhi'ain. Karena di poin yang kedua bercabang tiga. Tolap ada tiga, itu maksudnya. Ya, paham ya? Baik. Kemudian kata beliau, lanjut. Tadhkuril ana baqiyatal mawadi'i. Nadhkurun. Kenapa dikasrah? Nadhkuri. Dikasrah atau di fathah? Ring? Dhammah. Ya, santai saja ya. Ya, marah-marah. Ya, lanjut. Nadhkurul ana baqiyatal mawadi'i. Sekarang kami akan menyebutkan tempat-tempat yang tersisa. Sekarang kita akan menyebutkan tempat-tempat yang tersisa. Ya, tempat-tempat yang lainnya selain yang di atas. Ayo. Nih, ya, catat ya. Lihat. Perhatikan baik-baik. Yang pertama. Lanjutannya ya. Tadi dua, sekarang tambahannya yang pertama. Ini beliau nomornya ini urut dari atas ya. 1, 2, 3. Paham ya? Jadi kalau saya bilang pertama, maksudnya pertama dari tambahan. Ayo. Asalisu. Thalithu an yakuna fi'lan jamidan. Yang ketiga, dia berupa fi'il jamid. Tempat yang ketiga, jawaban syarat bergandengan dengan fa ketika jawabannya berupa fi'il jamid. Contohnya? Nahu. Contoh. Man ghasyana falaysa pendek. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk dalam golongan kami. Maka dia bukan termasuk golongan kami. Ini falaysa minna ini ancaman untuk dosa besar. Ini termasuk al-kabair. Falaysa minna. Kenapa bergandengan dengan fa jawabannya? Karena jawabannya berupa fi'il jamid. Laisa. Apa maksudnya fi'il jamid, Azlan? Tidak apa? Tasrif apa? Laisa, laisu, ada tasrif. Ramadan, apa fi'il jamid? Yusuf. Bagus kode nih. Tidak bertasrif, tidak mutasarrif. Coba, laisa, ada fi'il mudhari'nya ada? Ada. Fi'il amrnya? Lis. Tidak ada ya. Baik. Fi'il jamid ini namanya fi'il jamid. Ini antum lihat di pembahasan sharaf ya. Lebih detailnya, definisinya antum lihat di pembahasan sharaf. Intinya kalau jawabannya fi'il jamid maka bergandengan dengan fa. Ayo lanjut. Ar-rabi. Apa maksudnya ar-rabi? Al-mawdi'u ar-rabi, tempat yang keempat. Ayo. Terus? An yaqtarina biqad. Dia bergandengan dengan qad. Sapri, siapa dia ini? Siapa si dia ini? Antum bilang dia bergandengan dengan qad. Siapa dia? Jawaban syad. Nairena. Siapa dia? Antum bilang dia bergandengan dengan qad. Siapa dia? Qad. Dia bergandengan dengan qad.
Siapa dia yang antum maksud? Jawaban syarat. Ya antum apa terjemahkan. Jadi tempat yang keempat, ya, ketika jawaban syaratnya bergandengan dengan qad. Saya ulangi, ketika jawabannya bergandengan dengan dengan qad. Dan ini sekali lagi banyak kita dah dapati dalam dalam Al-Qur'an, dalam dalil, dalam bahasa Arab. Terus baca contoh. Nahu contoh. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Mana fi'il syaratnya? Yuti'. Mana jawabannya? Qad. Qad faza, ini jawabannya. Jangan sebut fa-nya dulu. Qad faza. Baik. Ketika jawaban syaratnya bergandengan dengan qad, maka dia wajib ditambahkan fa, bergandengan dengan fa. Fa qad dhalla. Baik. Apa ayatnya dalam surah Nisa? Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua di belakang, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Surah apa itu? Surah kiri paling atas. Surah Al-Hajj. Ya, ini kenapa bergandengan dengan fa? Karena jawabannya ada qad. Maksudnya diawali dengan qad. Qad. Baik. Faqad dhalla, faqad iftara, faka'annama. Dia. Ka'annama enggak, afan. Faka'annama bukan ya? Afan. Dia nanti di bawah nanti. Ada ka'annama di bawah? Ada nomor 9. Baik. Ayo lanjut. Al-khamisu an yaqtarina bima an-nafiyah. Tempat yang kelima, jika jawaban syaratnya bergandengan dengan ma an-nafiyah. Ya, Nahu contoh. Mahma takunidz dzurufu fama akdzibu. Apapun keadaannya, maka saya tidak akan pernah berdusta. Az-dzuruf, keadaan ya. Bagaimanapun keadaan, ya, saya tidak akan berdusta. Terus. Mana jawabannya sini? Ma akdzibu. Ma sini ma nafiyah. Maka dia bergandengan dengan fa. Ayo lanjut. At-tasi an yaqtarina bilan. Tempat yang keenam, jika jawaban syaratnya bergandengan dengan lan. Nahu contoh. Man labisal harira fid dunya falayalbasahu fil akhirati. Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Baik, sini lan, falan yalbasahu fil akhirah. Ayo lanjut. As-sabi an yaqtarina bisini. Tempat yang ketujuh, jika jawaban syaratnya bergandengan dengan sin. Nahu contoh. In tusafir fasausafiru. Jika kamu safar, maka saya pun akan safar. Ya di sini fi'il mudhari'nya akdzibu ya, dan usafir ini tidak kena.
jazm ya, dia tetap marfu karena nanti yang kena jazm mahalnya saja. Karena ini sudah kalimat. Saya ulangi. Fama akdzibu fasa usafiru, ini fi'il mudhari'nya tetap marfu. Karena dia bukan jawaban syarat secara langsung karena sudah ada fa, ada sin, ya. Ada qad, ada ma, nafi, maka dia fi mahal saja. Bisa pahamin ya? Berbeda tadi. Ya, langsung fi'ilnya menjadi jawaban. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. An yaqtarina bisaufa. Nomor berapa ini? Nomor berapa? Ya, baca. As-saminu. As-saminu an yaqtarina bisaufa. Tempat yang ke-8, jika jawaban syaratnya bergandengan dengan saufa. Nahwu contoh. Wa in khiftum 'alaitan fasawfa. Ailatan. Wa in khiftum 'alaitan. Ailatan fasawfa. Ailatan. Wa in khiftum 'ailatan Fasawfa yugnikum. fasawfa yughnikumullahu min fadlihi inna sya'a. Ya, ini salah cetak. Insya'a. Insya. Sekali ada inna ya. Coba lihat ya ini. Pentingnya kita hafal Quran. Ya, kalau tidak hafal Quran ya sudah kita baca inna sya'a. Ya, kita punya murid hafal ditegur langsung. Bukan gitu Ustaz. In. Ya. Paham ini? Insya. Baik. Jadi mana jawaban syaratnya sini? Saufa yugni. Ini tetap marfu. Karena dia tidak terjazam dengan jawaban syaratnya. Tapi nanti fi mahal. Jumlah fasaufa yugnikumullahu min fadlihi insya ini nanti fi mahal jazmin. Paham ini? Khiftum juga tidak akan mungkin kita katakan majzum ya. Dia membeni. Tapi fi mahal. Mahalnya dari jumlah ini dia syarat dari in. Kenapa digandengkan dengan fa? Karena jawabannya dimulai dengan saufa. 9 terakhir. Yang saya sebutkan tadi ya. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Ya, faka'annama. Atasi an yusaddaru bi ka'annama nahwu. Pelan-pelan. Baca ini dulu ya. Atasi an yusaddaru bi ka'annama. Yang ke-9, dia diawali oleh ka'annama. Siapa dia ini? Jawaban syarat. Jawaban syarat. Bagus terus. Nahwu. Contoh. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin. Sambung. Belum selesai, sambung dulu. Sambung. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Mana syaratnya? Man. Mana fi'il syarat? Qatala. Mana jawabannya? Ka'annama qatala. Karena ka'annama ini memulai jawaban syaratnya maka bergandengan dengan fa. Terus Bahwa sesungguhnya barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh jiwa yang lain atau dia berbuat kerusakan di dunia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Baik. Banyak yang tidak ini hafal ya. Baik, perhatikan, lanjut. La yujzamu jawabu syarti iza iktarona bil fa'i. Nah, ini yang kita sampaikan barusan ya. Apa artinya? Jawaban syarat dia tidak dijazam dengan fa.
Rancu terjemahannya ulang. Jawaban syarat dia tidak dijazm jika bergandengan dengan fa. Ya, begitu. Ayo semua. Jadi jawaban syarat itu la yujzamu, tidak boleh dijazm. Kapan? Idza qatarana bil fa. Ketika dia bergandengan dengan fa. Paham ini? Ustaz, kan dia jawaban syarat majzum. Iya, kalau tidak ada fa-nya langsung dia majzum. Biar antum tidak bilang. Jadi karena ada fa-nya, apalagi ada sinnya, ada qada, ada ka'annama, maka tidak boleh dijazam dengan posisi dia sebagai jawaban syarat. Tapi yang jazam apa? Fi mahalli jazmin. Itu jumlahnya nanti. Fi mahalli jazmin. Ini i'rab jumlah. Kalian akan dapati di pelajaran qawaidul i'rab. Terus. Wa yakunu al-i'rabu hina idin lil jumlati. Oh, ada di sini ya. Ayo semua. Ketika itu i'rabnya untuk jumlah. Hina idin, ketika itu, maksudnya ketika jawaban syaratnya bergandengan dengan fa, maka i'rabnya, i'rab jazamnya itu untuk jumlah. Untuk jumlah. Fayaqalu Fa yuqalu innaha fi mahalli jazmin. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya dia berada pada mahalli jazmin. Jadi jumlah maksudnya ini jumlah syartiyahnya dan jawaban syaratnya. Itu semuanya fi mahalli jazmin. Ya. Paham ini? Man jadda wajada. Jadda akan mungkin kita bilang majzum. Wajada juga karena dua-duanya fi'il madhi. Tapi kita katakan apa? Jadda fi'il dan fa'il fi mahalli jazmin fi'il syarat atau syarat dari man. Wajada fi'il dan fa'ilnya. Kan ada fa'ilnya tak? Setiap fi'il pasti ada fa'il. Gitu rumusnya kan sudah kita ajari dulu. Man jadda wajada. Setiap fi'il pasti ada. Jadda fi'il ada fa'ilnya. Wajada juga ada fa'ilnya. Bisa dipahami? Semuanya kembali ke man. Dhamir mustatir fi jawazan. Jumlah ini jadda fi mahalli jazmin syarat liman. Wajada ya fi'il fa'il. Al-fi'il wa fa'iluhu jumlah fi'liyah fi mahalli jazmin. Jawaban syarat. Jawab liman. Begitu. Semua seperti itu. Nah, cuman beliau ingatkan sini karena kan pembahasannya sini adalah pembahasan ketika jawaban syaratnya bergandengan dengan fa. Saya ingatkan jangan sekali-kali dijazam. Ya, kalau misalnya dia fi'il mudhari. Kenapa? Karena i'rabnya ini lil jumlah. Jumlah keseluruhannya. Ya, bukan semuanya, semua satu jumlah satu kalimat tidak. Maksudnya jawabannya nanti fi mahalli jazmin. Jumlahnya fi'il, fa'il, maf'ulun bihi-nya itu fi mahall jazmin. Bukan fi'ilnya itu sendiri. Karena yang dijazam, kalau yang betul-betul langsung jadi jawaban syarat, itu hanyalah yang tidak bergandengan dengan fa. Bisa dipahami? Baik. Jadi misalnya khabar jawaban syaratnya berbentuk jumlah ismiyah, mubtada khabar. Ini mubtada khabarnya kita i'rab satu-satu dulu mubtadanya, khabarnya ya. Nanti mubtada khabar jumlah ismiyah, mubtada khabar fi mahalli jazmin. Jawaban syarat. Jawabu li kada. Paham ini? Paham? Seperti? Saya ulangi seperti ya. La yujzamu jawabu syarti idza qatarana bil fa. Sabri. Kan asal ilmunya kita, ilmu dasarnya jawaban syarat majzum toh? Majzum. Ya kan? Syarat dan jawaban syarat majzum. Nah, diingatkan di sini. Kalau ada fa-nya seperti ya, jawaban syaratnya jangan dijazam. Karena yang dijazam bukan fiilnya karena ada fa, tapi nanti jumlahnya yang dikatakan fi mahalli
jazmin, bukan fiilnya. Coba kita carinya supaya lebih ini, kita cari yang baik. Coba contoh contoh. Dikasih contoh. Coba lihat nomor 5. Nomor 5. Ini. Ayo, silakan perhatikan. Diganti warna biru. Mahma takunidh dhurufu, bagaimanapun kejadiannya, kondisinya, keadaannya, fama akdzibu, maka aku tidak akan berdusta. Perhatikan jawabannya. Akdzibu ada fi'il mudhari. Sekarang boleh enggak saya katakan akdzib? Dia majzum dengan sukun karena dia jawaban syarat. Dengan rumusnya tadi tidak boleh. Kenapa? Ada fa. Apalagi ada anna nafiyah. Ma tidak beramal. Ya, dan ada fa sehingga terputus. Ya. Pengaruh langsung dari mahma ke akdzibu. Tapi tetap kita katakan nanti jumlah ma akdzibu, ya, jumlah fi'liyah ma akdzibu itu fi mahalli jazmin jawabu mahma. Iya, akdzibu tetap marfu. Iya, karena tidak ada menjazam dia secara langsung. Termasuk mahma. Kenapa? Gara-gara fa. Tapi tetap nanti kita katakan jumlah ma akdzibu itu fi mahalli jazmin jawabu mahma atau fama akdzibu. Bisa dipahami? Contoh kedua, nomor 8. Wa in khiftum ailatan fasaufa yugnikumullah. Yugni masih ada yaknya. Mu'tal akhir kan? Kalau masih ada yaknya berarti dia masih ada yaknya berarti tidak mungkin jazm, tidak mungkin majzum. Karena dia majzum dengan hadfu harfil ilna. Kalau masih ada yaknya berarti tidak majzum. Bisa marfu, bisa mansub. Lihat harokatnya. Sini sukun, berarti masih marfu. Ya. Padahal dia jelas jawaban. Kenapa? Karena yang di i'rab jazm bukan yugninya saja, tapi fasaufa yugnikumullahu min fadli insya. Ini nanti fi mahalli jazmin jawabu in. Jawabnya in. Bisa paham siapa ya? Nah, itu yang dimaksud. Sehingga kita harus berhenti sampai di sini. Ya, cerna dulu, ya. Pelan-pelan dan sampai tasakko. Ya. Kalau agak tersangkut minum. Ya, Ramadan. Ya, banyak. Air galon lah, bawa, minum. Turun, tambah lagi. Sampai betul-betul paham ya. 9 ya, 9 tempat di mana jawaban syarat wajib bergandengan dengan fa. Apa itu? Yang pertama, jumlah ismiyah. Ketika jawaban syarat berupa jumlah ismiyah. Yang kedua, ketika jawaban syarat berupa fi'il tolab. Tolab ada berapa? 3. Di antaranya ya, ini min at-tab'idiyah. Min ini artinya ba'd. At-tab'idiyah. Artinya di antara. Ya, beliau tidak bilang semuanya. Oh, tolab itu hanya 3. Tidak. Min, di antara tolab, amr, nahi, dan istifham. Tempat yang ketiga. Jawaban syaratnya berupa fi'il jamid. Yang keempat. Jawaban syaratnya diawali dengan qada. Yang kelima. Jawaban syaratnya diawali manafiyah. Yang keenam. Jawaban syaratnya diawali dengan lan. Terus? Yang ketujuh. Jawaban syaratnya dimulai dengan sin. Yang kedelapan. Temannya sin. Jawaban syaratnya dimulai dengan sofa. Terakhir yang kesembilan. Jawaban syaratnya dimulai dengan ka'annama. Ya. Paham ini? Bisa dipahami? Baik. Dan antum sambil mengaji nanti, ya mengaji, baca hadis, baca Al-Quran. Ya, antum lihat-lihat ini, fa ini. Ya, dan antum buktikan rumusnya. Coba lihat contoh-contohnya ayat Al-Quran, hadis. Ya, karena ini sering lewat, bahkan banyak kita hafal. Tapi apa? Kita belum tahu ilmunya. Tapi dengan kita sudah tahu materinya, ilmunya, teorinya, sehingga harus kita ingat-ingat terus. Dengan apa? Dengan ketika membaca kitab, baca Al-Quran, mengaji, baca hadis, atau belajar hadis, maka lihat, oh ini di sini. Iya. Ihfadillah yahfadka. Iya. Amin. Oh, majzum. Iya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Oh iya. Tolab. Iya. Seterusnya dari
teori yang kita sudah pernah pelajari. Sekian subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.